membahas tentang rantai pasok atau supply chain. Rantai pasok adalah proses yang menggabungkan atau menghubungkan pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga barang sampai ke tangan konsumen. Kenapa penting? Karena rantai pasok menentukan ketersediaan barang, harga, dan kepuasan konsumen. Persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing pada kualitas produk atau harga, tetapi juga pada kecepatan dan keandalan pengiriman produk ke tangan konsumen. Dalam konteks inilah, supply chain atau rantai pasokan memegang peran sentral. Rantai pasokan adalah suatu sistem terintegrasi yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, pengecer, hingga konsumen akhir. Semua pihak dalam rantai pasokan saling berhubungan untuk memastikan aliran barang, informasi, dan finansial berjalan secara efisien. Dengan memahami rantai pasokan, mahasiswa akan mampu melihat bagaimana sebuah produk bisa sampai ke tangan konsumen, serta bagaimana strategi supply chain dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, ada pun beberapa konsep dasar supply chain menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Koka atau Medin tahun 2016. Supply chain adalah jaringan fasilitas dan distribusi yang berfungsi untuk memperoleh bahan baku, mengubahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, serta mendistribusikan kepada konsumen. Secara sederhana, supply chain adalah alur perjalanan sebuah produk mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen. Adapun beberapa tujuan supply chain, yang pertama ada mengurangi biaya operasional, yang kedua mempercepat waktu pemenuhan pesanan atau lead time, yang ketiga ada menjaga kualitas produk, yang keempat menjamin ketersediaan produk sesuai permintaan, yang kelima ada meningkatkan kepuasan konsumen. Ada juga beberapa fungsi supply chain. Yang pertama itu ada operasional, itu memastikan barang mengalir secara rencana. Yang kedua ada koordinasi, yaitu menyatukan pemasok, produsen, dan distributor. Yang ketiga ada informasi, yaitu menjaga data yang akurat tentang stok, permintaan, dan pengiriman. Yang keempat ada membantu perusahaan menentukan cara bersaing di pasar. Nah, kita sudah masuk di komponen supply chain. Yang pertama ada pemasok atau supplier, yaitu penyedia bahan baku. Contohnya, petani kopi sebagai pemasok biji kopi. Yang kedua ada produsen atau manufakturer, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya, pabrik Nestle yang memproses kopi menjadi bubuk. Yang ketiga ada distributor atau wholesaler, yaitu menyalurkan produk ke pengecer dalam jumlah besar. Yang keempat ada pengecer atau retailer, yaitu menjual barang ke konsumen. Contohnya tuh seperti Indomaret, Alfamart, atau supermarket. Yang kelima ada konsumen atau customer, yaitu penerima akhir produk. Selanjutnya ada aliran dalam supply chain. Aliran material seperti barang bergerak dari pemasok, produsen, distributor, pengecer, konsumen. Yang kedua ada aliran informasi, yaitu seperti informasi permintaan, stok, dan pesanan mengalir dua arah dari konsumen ke produsen dan sebaliknya. Yang ketiga ada aliran finansial, uang bergerak dari konsumen ke pengecer, kemudian ke produsen dan pemasok. Jenis supply chain yang pertama ada supply chain tradisional, yaitu masih menggunakan cara manual, komunikasi terbatas, dan proses relatif lambat. Yang kedua ada supply chain modern, menggunakan teknologi informasi seperti ERP, Big Data, atau IoT, lebih efisien, cepat, dan transparan. Adapun strategi dalam supply chain, yang pertama ada lean supply chain, yaitu fokus pada pengurangan biaya dan pemborosan, cocok untuk produk dengan permintaan stabil. Yang kedua ada agile supply chain, yaitu fleksibel dan cepat merespon perubahan permintaan, cocok untuk produk dengan permintaan dinamis. Yang kedua ada agile supply chain, yaitu kombinasi lean dan agile. Peran dalam supply chain dalam bisnis, yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mengurangi biaya persediaan, yang ketiga mempercepat respon terhadap kebutuhan pasar, yang keempat ada meningkatkan daya saing global, yang kelima ada mendukung inovasi produk dan layanan. Nah, ada pun contoh kasus supply chain. Yang pertama ada industri otomotif. Toyota menggunakan konsep just in time atau JIT agar komponen diproduksi sesuai kebutuhan. Adapun tantangan dalam supply
supply chain. Yang pertama, ketidakpastian permintaan pasar. Yang kedua, keterlambatan pasokan bahan baku. Yang ketiga, perubahan regulasi permintaan pemerintah. Yang keempat, ada krisis global, contohnya seperti pandemi COVID-19. Yang kelima, ada kenaikan biaya logistik.